SD Negeri Banjar 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Banjar 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara keempat, presentasi diseminasi budaya positif. Selanjutnya doa dan terakhir penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eni Susilawati. Kepada yang bertugas dipersilakan, hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah SWT. Dan ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Banjar 1 dalam acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Maria Yunita sebagai tugas nyata modul 1 berdekat di pendidikan calon guru pembina tingkat ke-11. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya begini wa billahi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran kalian di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga
kegiatan ini bisa bermanfaat dan berdampak bagi kita semuanya, khususnya bagi Bu Eli selaku CGP Angkatan 11. Semoga dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar dan berdampak di sekolah ini. Selamat untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini, nanti akan dipandu langsung oleh Bu Melia Yunita, dan kami harapkan Bapak Ibu nanti akan mengambil dampak positif, mengambil hikmah dari kegiatan ini. Teruslah berkarya, jadilah penggerak dan jadilah katalisator di dunia pendidikan ini khususnya, dan semoga akan berdampak positif khususnya bagi diri sendiri, bagi siswa dan bagi sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala hilaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Melia Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif di calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Dander 1. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaatnya kepada kita, lebih-lebih syafaat di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dan diseminasi budaya positif. Nah, ini salam guru penggerak. Selamat datang para guru hebat. Mari bekerjasama, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di SD Negeri Dander 1 tercinta ini. Nah, ini ada SBB. Kita SBB dulu ya Bapak Ibu, biar lebih fresh ya. Coba saya ingin mengetes konsentrasi Bapak Ibu. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu bermain cacing dan ular. Cacing dan ular. Bapak Ibu tentunya tahu binatang cacing sama ular. Cacing itu identik dengan tubuhnya yang kecil ya. Kalau ular panjang. Nah, nanti kalau saya bilang mengucapkan cacing, berarti pendek. Kalau ular panjang. Itu ya Bapak Ibu. Mudah. Cacing pendek, ular panjang. Sekarang saya balik. Kalau cacing itu pendek, berarti kalau dibalik jadi panjang. Ular yang pendek. Bisa? Oke. Cacing panjang, ular pendek, ular pendek, cacing panjang. Sekarang dengan gerakan. Nah, gerakan kalau cacing panjang berarti tangannya itu memendek. Nah, pendek. Cacing dengan sebutkan panjang tapi tangannya pendek. Kalau ular pendek tapi tangannya panjang. Bisa Bu, Bapak Ibu? Kita mulai ya. Cacing panjang.
ulang lagi. Cacing. Ayo Bu Nurul, konsentrasi ya. Cacing. Ular. Ular. Cacing. Cacing. Ular. Ular. Cacing. Ular. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, tepuk apresiasi. Wis mata. Caca. Oke. Terima kasih. Nah ini Bapak Ibu, sebelum kita nanti memaparkan, kita buat kesepakatan forum ini ya, forum dulu. Yang pertama, silakan Bapak Ibu yang pertama bisa kesepakatannya. Yang pertama apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Bu, maka ditulis saling menghargai. Saling menghargai yang pertama. Yang kedua, tidak ramai. Yang ketiga, ya menggunakan HP dan bijak, ya Bu. HP di silent. Ya, boleh makan dan minum. Boleh? Tidak boleh. Ya, diganti apa Bu? Mungkin bisa memberi saran dan usul. Menggunakan ya. Tidak keluar masuk ruangan. Mendengarkan pendapat yang lain. Selanjutnya, menjaga kebersihan mungkin. Dan selanjutnya, sudah cukup? Cukup. Ya. Selanjutnya bahwa, nah ini konsep utama modul 1.4 budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat posisi kontrol restitusi, kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. 4 kreatif. Terus bernalar kritis dan mandiri. Ada lagunya Bapak Ibu. Ayo kita ingat-ingat kembali lagunya. Kita nyanyikan
bersama. Bisa belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Selanjutnya ini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang ya pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi memiliki motivasi dari dirinya, dari dalam ya, bukan dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi kita itu melakukannya itu tanpa adanya sogokan, ancaman atau hukuman. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, dan yang keempat kebebasan, terakhir kesenangan. Ini motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Murid melaksanakan disiplin diri karena takut akan hukuman. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Terus yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melaksanakan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu merupakan motivasi ekstrinsik juga ya, dari luar. Dan yang ketiga ini menghindari nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Murid melaksanakan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Itu merupakan motivasi intrinsik, itu dari dalam dirinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini berupa hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Nah, ini murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Untuk penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan. Ya, sifatnya iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, sistematis, respon, murid menghormati peraturan. Nah, ini kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah.
murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Yaitu di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya. Ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Ketiga tawaran bukan paksaan. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ini perbedaan. Contoh kasus, murid sering tidak menyelesaikan tugas atau PR. Ini hukuman. Guru menghukum murid tersebut untuk membersihkan kelas. Nah ini guru marah ya, dan murid menjadi takut. Ini tidak baik untuk dilakukan ya Bapak Ibu, karena nanti mempengaruhi kondisi fisik anak. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di waktu istirahat atau dengan mengerjakan 5 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati aturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, kita lihat ada 5 posisi kontrol di sini. Ada menghukum sebagai teman. Nanti dilihat di sini ya, di video ini kita lihat bersama-sama.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya lebih salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Bapak Ibu, tadi ada video 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira di ke-5 posisi kontrol ini manakah yang pernah Bapak Ibu lakukan? Jadi penghukum pernah, teman membuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Nah, dari kelima ini yang sesuai yaitu posisi manajer. Ya, ini memerdekakan murid ya Bapak Ibu, memberikan kebebasan kepada murid sehingga murid bisa menyadari kesalahannya sendiri ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Sebagai penghukum, di sini patuhi aturan sekolah. Lalu bersihkan kamar mandi, lari keliling halaman sebanyak 10 kali. Ini sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah. Ini ya, kamu kok terlambat terus sih? Kamu nggak kasihan sama ibu? Kalau ibu ditegur sama kepala sekolah, nah ini teman, ayolah nak, jadi anak yang tertib ya, biar guru bangga. Untuk kali ini nggak apa-apa kamu terlambat, jangan diulangi lagi ya. Ini sebagai teman, sebagai pemantau. Sekarang jam berapa? Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan jika kamu melanggar aturan? Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini sebagai manajer ya. Lanjut untuk keyakinan kelas. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Monggo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Julia. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang mau menjawab? Mungkin Bu Susi? Ya, Bu Nurul. Baik, Misali, Bu Eni, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh semua murid di kelas itu beserta guru. Tetapi kalau peraturan kelas jadi dibuat hanya sepihak saja, oleh guru saja atau oleh murid saja, seperti itu, Bu Eni. Terima kasih Bu Nurul atas jawabannya. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Benar kata Bu Nurul. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dan disepakati bersama-sama bersama murid dan guru. Di situ didampingi oleh guru. Sedangkan peraturan kelas itu hanya sepihak saja, langsung tidak berdasarkan atas keyakinan dari murid-murid, jawaban dari murid-murid. Di situ adanya aturan langsung dari sepihak saja. Jadi sudah ditetapkan di situ aturannya, tidak boleh terlambat seperti itu. Nah, ini tidak diberikan kebebasan kepada murid untuk menuliskan keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Justru jawabannya untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini untuk menjaga
Nah, ini contoh kesepakatan kelas melibatkan guru dan peserta didik. Ini Bapak Ibu, kalau membuat kesepakatan kelas belum mulai pembelajaran diberikan untuk kesepakatan kelas ya bersama murid-murid. Ini membuat kesepakatan kelas itu yang mudah diingat oleh siswa sesuai dengan kondisi kelas. Nah, ini bagaimana cara membentuk kesepakatan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dengan bentuk positif, terus sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian siswa atau warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan ini ya. Nah, sekarang segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan bahwa restitusi di situ berarti proses menciptakan kondisi siswa di mana dia melakukan tindakan kesalahan atas kesalahannya agar mereka mudah untuk menyelesaikan suatu masalah dan ketika nanti bisa kembali ke kelompoknya. Di sini yang pertama yang dilakukan dengan cara menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan menggunakan pertanyaan yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tahu kan, di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, dengan validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Untuk validasi berada di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, kita bisa menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini dengan menggunakan pertanyaan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ya, bisa menggunakan pertanyaan ketiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, sebelum kita tutup Bapak Ibu, ada refleksi yang harus Bapak Ibu nanti jawab. Nanti saya berikan stick note ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari sesi ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Dan yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, ini ya Bapak Ibu, saya akan bagikan selembar tes kecil. Nanti mohon untuk dijawab ya. Bapak Ibu silakan ditulis ya jawabannya
nanti disampaikan yang sudah selesai. Ada yang mau menjawab? Bu Lulu sudah selesai? Monggo mau menjawab nomor berapa Bu Lulu? Saya akan menjawab nomor 3. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Yaitu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Setelah saya mengikuti sesi ini, makin jelas peran Among apa yang harus saya miliki dan diterapkan ke depannya, yaitu sebagai manajer. Terima kasih Bu Lulu. Jawabannya luar biasa. Yang selanjutnya, Bu Lia sudah selesai. Saya coba jawab itu ya. Saya akan menjawab di nomor 4. Saya akan menjadi Among yang seperti apa? Among itu kan kalau di dalam bahasa Jawa itu istilahnya seperti dengan ngemong. Di sini saya akan berusaha menjadi posisi sebagai manajer, karena manajer merupakan peran kontrol terbaik bagi guru yang membuat murid mencari solusi atas permasalahan yang dilakukannya, sehingga dia bertanggung jawab atas pilihannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Bu. Terima kasih Bu Lia. Untuk Bu Lia. Lanjutnya Pak Nom. Terima kasih. Saya akan menjawab pada soal atau revisi yang pertama. Yang meriakan para pendengar saya yang saya dapatkan dari sisi ini adalah lebih menyadari bahwa apa yang sering saya lakukan selama ini ternyata salah dengan sistem pemerintahan, sehingga motivasi intrinsiknya belum tertanam dalam diri murid. Semoga setelah ini saya akan lebih baik lagi dalam menggunakan sistem manajer. Terima kasih. Terima kasih Pak Nom atas jawabannya. Dan terakhir belum dijawab, ada nomor 3 ya. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Atau perasaan? Oh sudah ya. Perasaan apa yang muncul nomor 2 ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini? Perasaan senang sekali. Ya, Bu Susi senang sekali deh. Alasannya? Senang. Dapat sini, monggo. Dapat teman baru mungkin. Teman-teman. Perasaan saya senang sekali karena termotivasi untuk bisa menjadi Among strategi yang baik. Yang lain mungkin menambahkan. Yang lain mau menambahkan perasaannya bagaimana? Senang semua Bapak Ibu? Senang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya. Semoga sesi ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diterapkan di sekolah kita, ya Bapak Ibu. Nah, ini terima kasih atas waktu yang diberikan pada Bapak Ibu semuanya untuk hadir di sini. Ya, terima kasih, salam dan bahagia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Nurreti. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan lillahi ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbana dhalamna anfusana nabi wa qur'ana wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala salamatan fi baitin wa iyyadan fi jannati wa syarran fi dunya wa qur'ana fi rizqina wa qur'ana wa sallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan hisab Rabbana syukur pada badan dan Tuhan innaka Allahumma salli ala jami'i muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.